Liga Inggris musim ini resmi menjadi neraka bagi para juru taktik. Belum kering tinta berita pemecatan Enzo Maresca di Chelsea yang mengejutkan publik London, kini badai yang megih besar menghantam Manchester. Kursi panas Old Trafford kembali memakan korban, dan korbannya adalah pria yang digadang-gadang sebagai the next big thing, sang jenius dari Portugal, Ruben Amorim. Dikonfirmasi oleh Goal Indonesia dan Detik Sport, manajemen Manchester United resmi memecat Ruben Amorim per hari Senin, 5 Januari 2026. Banyak kalangan memang sudah memprediksi bahwa Amorim akan kesulitan. Tapi, dipecat secepat ini, semendadak ini, tidak ada yang menyangka. Ini bukan sekadar pemecatan biasa. Ini adalah runtuhnya sebuah harapan. Sebuah proyek yang katanya jangka panjang, hancur lebur dalam hitungan bulan. Ada statistik horor, ada omongan yang menjadi bumerang, dan ada legenda klub yang harus turun gunung. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan bongkar tuntas. Mengapa Amorim gagal total? Apa maksud dari mulutmu harimaumu yang disebut media? Dan mampukah Darren Fletcher menyelamatkan sisa musim setan merah? Simak sampai habis. Mari kita bedah faktanya. Mengapa palu pemecatan diketuk begitu cepat? Mengutip laporan statistik dari Detik Sport, performa Manchester United di bawah Amorim bisa dibilang bencana. Datang dengan reputasi mentereng dari Sporting CP, Amorim diharapkan membawa revolusi taktik 3-4-3. Namun realitanya di lapangan adalah kekacauan. Statistik menunjukkan MU mencatatkan salah satu rasio kemenangan terendah dalam sejarah modern klub di pertengahan musim ini. Lini pertahanan bocor, lini depan tumpul. Detik Sport menyoroti bahwa Amorim gagal menerjemahkan dominasinya di Liga Portugal ke kerasnya Premier League. Transisi bertahan ke menyerang yang menjadi ciri khasnya justru menjadi celah yang dieksploitasi tim-tim lawan. Manajemen MU yang kini di bawah kendali Ineos, Jim Ratcliffe, dikenal tidak punya toleransi pada mediokritas. Melihat Chelsea berani memecat Maresca demi perbaikan, MU tak mau ketinggalan kereta. Mereka sadar, mempertahankan Amorim lebih lama hanya akan membuat setan merah terperosok ke zona papan bawah yang memalukan. Namun, kegagalan taktik hanyalah puncak gunung es. Ada masalah non-teknis yang mempercepat pintu keluar bagi Amorim. Sebuah artikel menarik dari Detik Sport mengangkat judul "Mulutmu, harimaumu, Amorim". Apa maksudnya? Ternyata sikap dan komunikasi Amorim di luar lapangan menjadi sorotan tajam. Alih-alih melindungi pemain saat hasil buruk, seperti yang sering dilakukan pelatih bijak, Amorim beberapa kali tertangkap kamera atau terdengar menyalahkan kualitas skuad di konferensi pers. Komentar-komentar pedasnya yang seolah merendahkan standar klub atau menyalahkan warisan pelatih sebelumnya menjadi bumerang. Di Inggris, media akan memakan Anda hidup-hidup jika Anda terlalu banyak bicara tapi minim bukti di lapangan. Arogansi ini diduga membuat ruang ganti panas. Pemain senior kehilangan respect. Dan ketika seorang pelatih kehilangan dressing room di Manchester United, sejarah membuktikan, tamatlah riwayatnya. Ingat Jose Mourinho? Ingat Erik ten Hag? Polanya selalu sama. Friksi internal mendahului surat pemecatan. Lalu, bagaimana reaksi sang pelatih? Melansir dari bola.com dan kompas.com, Ruben Amorim tampak terpukul namun pasrah. Dalam pernyataan singkatnya pasca pemecatan, ia memberikan respon yang cukup dingin. Amorim dilaporkan segera angkat koper dari Manchester. Tidak ada drama perpisahan yang mengharukan. Ia menyadari bahwa hasil adalah raja. Namun tersirat kekecewaan bahwa ia tidak diberikan waktu cukup, waktu yang sama yang diberikan Arsenal pada Arteta atau Liverpool pada Klopp di masa awal. Bagi Amorim ini adalah noda hitam pertama dalam karir kepelatihannya yang sedang menanjak. Ia datang sebagai The Special One versi baru dari Portugal, tapi pulang sebagai pesakitan. Ini menjadi pelajaran mahal bahwa melatih Manchester United bukan hanya soal taktik di papan tulis, tapi soal memanajemen ekspektasi dan ego raksasa di dalam klub. Nasi sudah menjadi bubur, Amorim sudah pergi. Lalu siapa yang memegang kemudi kapal yang sedang karam ini? Manajemen bergerak cepat dengan menunjuk sosok yang paham betul DNA klub, Darren Fletcher.
Dikutip dari bola.com, Fletcher ditunjuk sebagai caretaker alias pelatih sementara. Penunjukan ini menarik. Fletcher bukan orang asing. Ia adalah legenda klub, gelandang petarung di era Sir Alex Ferguson yang tahu betul apa artinya memakai seragam setan merah. Artikel bola.com juga menyoroti sisi personal yang menarik. Dua anak kembarnya juga berbaju setan merah. Jack dan Tyler Fletcher saat ini menimba ilmu di Academy United. Ini menunjukkan betapa mengakarnya Fletcher di klub ini. Manajemen berharap Fletcher bisa membawa ketenangan dan mengembalikan soul atau jiwa United yang hilang di era Amorim. Fletcher diharapkan bisa menjadi figur penyatu ruang ganti seperti yang pernah dilakukan oleh Solskjaer saat menggantikan Mourinho dulu. Tugasnya berat, menyelamatkan musim agar tidak berakhir sebagai bencana total. Pemecatan Ruben Amorim dan Enzo Maresca di waktu yang berdekatan mengajarkan kita satu hal. Kesabaran di sepak bola modern sudah mati. Bagi Manchester United, ini adalah siklus setan yang terus berulang. Van Gaal, Mourinho, Ole, Rangnick, Ten Hag, dan kini Amorim. Ganti pelatih, beli pemain mahal, gagal, pecat, ulangi. Apakah masalahnya benar-benar di pelatih? Atau ada sistem yang busuk di dalam tubuh klub yang belum juga sembuh meski pemilik sudah berganti? Darren Fletcher kini punya tugas maha berat, bukan sekadar taktik, tapi mengembalikan harga diri. Bagaimana menurut kalian fans MU? Apakah kalian lega Amorim dipecat? Atau kalian justru lelah melihat klub kesayangan kalian jadi badut sirkus gonta-ganti pelatih? Dan apakah kalian percaya Darren Fletcher bisa membawa perubahan instan? Tulis curahan hati kalian di kolom komentar. Jangan lupa like video ini sebagai tanda duka cita untuk kursi pelatih Liga Inggris. Subscribe untuk update berita bola paling tajam. Sampai jumpa di video-video lainnya. Glory Man United, but not today.